Yang ini berarti Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk senantiasa memperbaiki diri kita, untuk senantiasa introspeksi diri kita dengan apa yang kita jalani dalam kehidupan dunia ini dan dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah umur yang ada di hadapan kita sekarang ini adalah kesempatan dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yang sering manusia itu tertipu dengannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Ni'matani maghbunun ala katsiri minan nas, as-sihhat wal faragh." Dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu dengan dua kenikmatan ini adalah nikmat sehat dan nikmat sempat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan, walhamdulillah juga dengan kesehatan, agar kita senantiasa menggunakannya untuk senantiasa kita ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus untuk senantiasa introspeksi diri kita dengan apa yang kita jalani, agar apa yang kita lakukan senantiasa sejalan dengan apa yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tiada lain adalah dalam rangka untuk menjadikan bekal dari ayat-ayatnya, agar jangan sampai kita terlalaikan dengan kehidupan dunia ini. Seperti di surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sampai melalaikan kepada kalian harta dan anak-anak kalian dari ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa melakukan demikian, maka mereka inilah orang-orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati ahadakumul maut. Berinfaklah dengan apa yang telah kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada kalian, sebelum al-maut menjemput kalian, kemudian penyesalan yang didapatkannya dengan mengatakan fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya Engkau tunda hanya dalam waktu yang dekat saja, fa asaddaqu akum minas salihin, untuk aku bisa bersedekah dan aku menjadi orang-orang yang saleh. Namun apa? Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menunda, tidak akan mengakhirkan
ajal seseorang manakala memang sudah tiba saatnya. Wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dengan apa yang kalian lakukan. Maka ajal ini sesuatu yang kita tidak tahu kapan akan datangnya, yang tentunya mengingatkan kepada kita untuk kita senantiasa siap-siap di saat, kapan dan dimanapun kita berada. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi mengingatkan kepada kita agar kita ingat, banyak-banyak ingat dengan yang namanya kematian ini. Karena Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menciptakannya, kehidupan dan kematian ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di awal surat Al-Mulk, Maha berkah Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya Al-Mulk, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, Allah lah yang telah menciptakan maut dan kehidupan, kematian dan kehidupan. Dari sini menunjukkan bahwasanya al-maut adalah makhluk. Alladzi khalaqal maut wal hayat. Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, ada kematian, ada kehidupan. Untuk apa? Bersenang-senang, berbangga diri, mencari ketenaran, prestis, dan lain sebagainya. Allah mengatakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kepada kalian siapakah yang paling baik amalnya. Bukan yang paling banyak, tapi yang paling baik amalnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa yang bagus amalnya, bukan yang paling banyak. Karena betapa banyak amalan-amalan yang banyak, amal saleh ini terlihat adalah amal yang baik, yang saleh, namun di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadi baik. Tergantung kepada keikhlasannya dan juga tergantung kepada mutabaahnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kesesuaiannya dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah merupakan ujian. Kehidupan dunia ini tiada lain adalah merupakan fitnah dan ujian. Maka janganlah sampai, karena ini orang-orang yang punya ilmu, orang-orang memahami dan bisa mengambil ibrah, mau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan peringatan itu akan bisa bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka meskipun Allah Subhanahu wa taala berikan kekayaan, berikan kelebihan harta, tidak akan kemudian ditunaikannya atau digunakannya, dibelanjakannya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Senantiasa dalam koridor yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kepada kita bahwasanya ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah merupakan penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Suatu hari ada kisah dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, sahih Fathul Bari, yang beliau merupakan alim, seorang alim yang kaya dengan warisannya yang banyak. Ketika itu seorang Yahudi penjual minyak yang miskin menemui pada Hafidz Ibnu Hajar ini, kemudian mengatakan, Nabi kalian
mengatakan bahwasanya dunia ini adalah merupakan penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Namun engkau yang beriman dan aku yang Yahudi ini berbeda keadaannya. Aku yang Yahudi, mana surganya? Melarat seperti ini, ya. Miskin. Sementara engkau yang kaya, engkau yang mukmin seperti itu. Maka kemudian dijelaskan oleh Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwasanya memang demikian keadaannya. Bahwasanya dunia adalah merupakan sijnul mukmin, penjara bagi orang mukmin, di mana kami punya harta, kami punya kedudukan, kami punya dan kami punya. Namun kami tidak dibolehkan untuk berbuat semau kami. Yang ini dilarang, itu tidak dibolehkan, yang ini diharamkan, dan ini dan seterusnya. Sementara kamu nggak punya aturan mau berbuat apa, maka dengan ini kemudian menyebabkan masuk Islamnya si Yahudi ini. Walhamdulillah. Maka seperti itulah bahwasanya dunia ini adalah merupakan penjara yang tentunya apa seorang mukmin menjadikan apa yang dimilikinya adalah untuk persiapan kehidupan, karena memahami bahwasanya kehidupan yang sebenarnya bukanlah kehidupan yang ada di dunia ini. Maka seseorang yang senantiasa menyadari dengan kematian ini, bahwasanya kematian itu akan menjemputnya kapan dan dimanapun, maka dia akan senantiasa melakukan persiapan untuk menghadapinya. Kemudian juga dia akan segera teringat dan terngiang dengan dosa-dosa yang dilakukannya, dan juga teringat dengan betapa beratnya tanggung jawab dan mas'uliyah manakala dosa-dosa itu nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu kemudian mempercepat baginya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seorang yang banyak ingat kepada kematian ini akan menjadikan dirinya itu qanaah. Mendapati hatinya adalah qanaah, menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan. Tidak rakus, tidak mendorongnya untuk kemudian rakus dengan yang namanya dunia. Karena sadar bahwasanya dunianya itu tidak akan dibawa ketika maut sudah menjemputnya. Selanjutnya kemudian akan mengalihkan perhatiannya untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak melihat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala apa yang dilakukannya. Ini orang yang senantiasa perhatian dengan yang namanya kematian. Maka benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dengan mengingat mati ini akan bisa menghancurkan kelezatan yang kita rasakan dalam kehidupan dunia ini, menjadikan kita senantiasa mengarahkan pandangannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatian kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana yang namanya zikrul maut ini merupakan obat yang paling mujarab, merupakan obat yang paling manjur untuk melunakkan hati seseorang, kerasnya kayak apapun. Manakala seseorang akan senantiasa mengingat kematian dan akan bisa membersihkan dan melunakkan hati yang berkarat ini dengan mengingat kepada kematian. Maka satu riwayat
dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Seorang wanita datang kepada beliau radhiyallahu taala anha, mengeluhkan keras hati yang dirasakannya. Dan ini terkadang muncul seperti itu. Kenapa? Apalagi di masa-masa kita sekarang ini. Tidak lain adalah terkadang karena berpalingnya kita atau tenggelamnya kita dengan dunia, sampai kemudian tidak merasakan nikmatnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak merasakan lembutnya sentuhan-sentuhan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu tiada lain adalah karena kerasnya hati yang ditimbulkan dari dosa yang kita lakukan. Bagaimana tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja dosanya seberapa banyak dan dosanya, kesalahannya seberapa besar. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan allazi anqadha dhahrak, yang dosa itu memberatkan punggungmu. Ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dosa itu memberatkan punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah. Bagaimana dengan kita? Yang tidak ada jaminan, yang bahkan setiap hari tanpa kita sadari. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seperti itu pun setiap hari lebih dari 70 kali beliau beristighfar. Lebih dari 100 kali beliau bertaubat, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lebih utama untuk melakukan itu. Maka inilah seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, mengeluhkan tentang kerasnya hati yang dirasakannya. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha pun mengatakan, perbanyaklah mengingat kematian. Niscaya akan hilang penyakit yang ada dalam hatimu itu. Dan akhirnya wanita itu pun juga mengikuti apa yang dinasihatkan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha. Dan kemudian hilanglah penyakit yang dirasakan dari kerasnya hati ini. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah-kisah seperti itu sangat banyak sekali. Yang tentunya dengan mengingat kepada yang namanya kematian adalah, mudah-mudahan dengan pembahasan ini terkait dengan masalah kematian ini akan bisa melunakkan hati kita yang keras, dan juga akan bisa mengingatkan kepada kita untuk memberikan mau'izah, memberikan nasihat. Karena sekali lagi betapa banyak, dan itu terkadang ada di hadapan kita. Kita takziah, menyolatkan, mengantarkan ke kuburannya, namun terkadang kita tidak bisa mengambil ibrah dengannya. Padahal itu ada di hadapan kita. Betapa banyak orang yang tadinya di pagi harinya memandikan anak-anaknya, siang harinya sudah dimandikan. Betapa banyak orang yang berangkatnya dengan pakaian yang Masya Allah, yang gagah, dengan kendaraannya yang mewah, kembalinya sudah diangkat di atas kendaraan beroda manusia. Dan ini sesuatu yang tentunya menjadikan kita senantiasa mengambil ibrah dan pelajaran.
untuk senantiasa kita mengingat kematian. Dan itu sebenarnya juga setiap hari kita rasakan. Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita tertidur pulas, yang dikatakan sebagai al-mautus saghir, kematian kecil ini. Maka ini juga merupakan ibrah. Seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, wahai orang-orang yang mati setiap hari dengan kematian kecil, akankah engkau lalai dengan kematian yang besar? Dan apa yang akan terjadi setelah kematian itu? Ini merupakan ibrah bagi kita, untuk kita senantiasa sekali lagi mengambil pelajaran dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah banyak ingatkan kepada kita dari yang namanya kematian ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala di antaranya mengatakan, bagaimana ayat yang tadi sudah kita singgung, bahasanya kehidupan dan kematian ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kepada kalian siapakah yang paling baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur. Dan dijelaskan oleh para immah, di antaranya disebut oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya dari Al-Imam As-Suddi rahimahullahu ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, beliau katakan ay aktsarukum lil mauti dzikran wa ahsanukum isti'dadan wa minhu ashaddu khawfan wa hadara. Yani untuk menguji di antara kalian siapakah yang paling baik amalnya. Kata beliau, yakni yang paling banyak di antara kalian lil mauti dzikran, banyak mengingat kematian. Wa ahsanukum isti'dadan, dan paling baik di antara kalian dalam mempersiapkannya. Dan juga yang paling takut dan khawatir di antara kalian dengan kematian ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana juga riwayat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, khalaqal mauta wal hayat, bahasanya khalaqal mauta lil ba'ts wal jaza', Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kematian lil ba'si wal jaza', agar Allah Subhanahu wa ta'ala nanti membangkitkan kembali dan akan membalas amal perbuatan manusia. Wa khalaqal hayata lil ibtila', dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kehidupan adalah sebagai ujian. Maka sebagaimana riwayat dikatakan qala annal mauta wal hayata jisman faja'ala al mauta fi hay'ati kabsh la yamurru bi syai'in wa la yajidu rihahu illa mat. Bahasanya kematian dan kehidupan adalah jisman, adalah jisim. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan maut itu dalam hay'atul kabsh, dalam bentuk kabsyah, seekor kambing. La yamurru bi syai'in, yang tidak melewati sesuatu kecuali illa mat, kecuali akan mati. Maka jemaah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita. Dan sekali lagi semua masing-masing dari kita akan merasakannya.
Sebagaimana di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang. Di surat Al-Anbiya misalkan Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Masing-masing jiwa akan merasakan yang namanya kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, maka kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Demikian pula di surat Al-Ankabut di ayat yang ke-57 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Masing-masing jiwa akan merasakan yang namanya kematian, kemudian kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Demikian pula di surat Al-Imran di ayat yang ke-185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Masing-masing jiwa itu akan merasakan yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, sesungguhnya akan dipenuhi pada kalian dengan pahala kalian itu di yaumul qiyamah, akan ditunaikan, akan mendapatkan balasannya nanti di yaumul qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila jannata faqad faz, maka barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, sungguh dia telah beruntung, sungguh dia telah sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kenikmatan yang menipu. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengulang ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini merupakan penegasan bahwa semua masing-masing yang bernyawa itu akan mencicipinya, akan merasakannya. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Aynama takunu, dimanapun kalian berada, yudrikumul maut, kematian pasti akan menjumpai kalian. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, meskipun di dalam benteng yang kokoh, dalam bangunan yang kuat. Kalau memang ajal sudah tiba, tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Sesuatu yang pasti. Maka dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, qala aynama kuntum yudrikumul maut, dimanapun kalian berada, maka kematian itu akan mendatangi kepada kalian. Fakunu fi ta'atillah, maka jadikanlah kalian senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa khairun lakum, itu lebih baik bagi kalian. Qala fa innal mauta la budda min wa la mahida an, maka sungguh namanya kematian itu sesuatu yang pasti dan tidak bisa terhindarkan sama sekali. Tsumma ila Allahil marja', kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala tempat kembalinya. Faman kana muti'an lahu jazaa'u afdala jazaa', maka barang siapa yang maut itu mendatanginya dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan balasannya dengan balasan yang lebih baik. Dan Allah Subhanahu wa taala
akan memenuhinya dengan pahala yang sempurna. Kemudian beliau mengatakan, masih dari apa yang dijelaskan oleh Hazm Katsir rahimahullahu taala, antum sairuna ila al-maut la mahalah. Kalian semuanya itu akan menuju kepada kematian. La mahalah, bukan sesuatu yang mustahil. Maka ini sesuatu yang pasti. Semakin bertambah umur kita adalah akan semakin dekat menuju kematian. Karena hakikatnya hari-hari yang kita lalui adalah mendekatkan kita kepada kuburan, mendekatkan kita kepada kehidupan yang sebenarnya. Karena itu bagaimana dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya waktu itu ada 3. Yang pertama, waktu yang telah lewat. Al-waqtu alladhi madha. Waktu yang telah kita lalui dan itu bukan milik kita lagi. Dan juga tidak akan bisa kembali lagi. Maka jangan berhayal. Maka cukuplah bagi kita waktu yang telah kita lewati untuk menjadi ibrah dan pelajaran. Dengan berbagai kekurangan-kekurangan yang ada yang telah kita lalui, untuk kita bisa menutupnya. Kemudian waktu yang kedua adalah waktu yang akan datang. Dan ini juga belum tentu milik kita. Karena betapa banyak orang yang sudah membuat perencanaan, membuat planning, namun kemudian maut sabaqathumul maniyah, maut lebih mendahulinya. Membuat rumah bangunan yang mewah dan megah, baru selesai belum menikmatinya, maut sudah mendatanginya. Baru pesan makanan, lapar dan seterusnya, baru pesan makanan, atau bahkan baru minta dibuatkan, dan sudah dibuatkan oleh istri tercintanya. Ternyata juga tidak bisa merasakannya. Sadaqatuhumul maniyah. Bahkan baru saja memakai baju, ternyata tidak bisa melepaskannya kecuali yang memandikannya. Ini waktu yang akan datang, belum tentu milik kita. Maka ini pun juga jangan kita menunda. Sebagaimana kata Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, jika kalian di sore hari jangan menunggu pagi harinya, dan jika di pagi hari jangan menunggu sore harinya. Dan ini yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan, bergegaslah untuk beramal dengan amalan-amalan yang saleh sebelum munculnya fitnah. Dan fitnah itu bermacam-macam. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati fitnah itu kaqita'il lailil muzlim, seperti gelapnya malam. Kita semuanya ngerti tentang gelapnya malam, penuh misteri. Malam yang gelap, orang berdiri belum tentu selamat, karena barangkali binatang malam akan menyambarnya. Orang berjalan juga belum tentu selamat, boleh jadi di depannya ternyata lubang yang menganga, yang siap menggelincirkannya, gelap. Mau teriak, jangankan teriak. Ya. Baru bisik-bisik saja sudah membangunkan orang, mengagetkan orang. Seperti itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita yang namanya fitnah. Yang terkadang menyulitkan kita untuk beramal. Karena itu Rasulullah mengatakan badiru bil a'mal,
Bergegaslah untuk beramal sebelum datangnya waktu-waktu yang sulit untuk kita beramal. Dengan fitnah-fitnah yang muncul, dengan fitnah-fitnah yang kita hadapi. Yang lebih parahnya kata beliau, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Pagi hari seseorang mukmin, sore harinya kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Sore harinya mukmin, pagi harinya kafir. Yabi'u dinahu bi'arad minad dunya. Dia menggadikan agamanya hanya karena sekeping dari dunia ini. Fitnah. Maka ini kesempatan. Waktu sekali lagi, waktu yang kedua, waktu yang akan datang belum tentu milik kita. Kita hanya punya rencana saja. Nanti. Dan nanti. Insya Allah, jika Allah menghendaki, maka terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendakinya. Dan waktu yang kita miliki adalah waktu yang ketiga, waktu yang sekarang ini. Waktu yang sekarang inilah yang kita miliki. Maka hendaknya waktu yang kita hadapi sekarang ini benar-benar kita manfaatkan dan kita gunakan untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menunda nanti. Karena kata saufa, nanti dan nanti, ini merupakan pintu-pintu syaitan yang akan menggelincirkan kita dari kita beramal dengan amalan-amalan yang saleh. Kata-kata nanti, oh nanti kalau sudah, nantilah suruh bertaubat, nantilah suruh sholat, nantilah suruh ta'lim, nantilah masih ada, masih, dan seterusnya. Sekali lagi yang namanya kematian dan namanya waktu ini belum tentu. Meskipun terkadang nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan waktu, tapi belum tentu diberikan kesempatan. Maka ini jamaah melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang tentunya menjadi peringatan bagi kita dengan waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Karena sekali lagi dari apa yang dikatakan Ibnu Katsir rahimahullahu taala, antum sairuna ila al-maut la mahala, kalian berjalan menuju kematian. La mahala. Dan seperti itu merupakan ibrah bagi kita. Perjalanan siang dan malam, terbit dan terbenamnya matahari adalah merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita ingat. Jadi ibrah bagi kita. Pagi hari kita lihat matahari dengan cerahnya, dengan indahnya, kita nikmati. Namun kemudian beranjak siang, dan juga semakin siang dan semakin panas sampai pada puncaknya, nanti setelah itu kemudian pun tergelincir dan semakin redup dan kemudian tenggelam di ufuk barat. Seperti itulah manusia. Kadang ada yang dilalui seperti itu. Dari kecil ketika lahir, Masya Allah ditimang-timang, sangat senang sekali, indah. Ibarat matahari yang terbit di pagi hari dengan angin yang sepoi-sepoi basah. Sangat indah sekali. Satu keluarga, Masya Allah, diberikan rezeki seorang anak, kemudian beranjak, mulai kanak-kanak, dan ini menyenangkan sekali, kemudian beranjak dewasa dan menjadi harapan sampai kemudian pada puncaknya. Nah, kemudian sudah mulai kepala 4, mulai redup sebagaimana tergelincirnya matahari. Yang linulah, yang sakit inilah, yang mulai dirasakannya. Penglihatannya mulai berkurang lah. Sudah nggak kuat, angin lah yang tadinya adalah Masya Allah ya. Seakan-akan dunia itu nggak ada yang bisa mau dikalahkan oleh dirinya, atau bahkan mungkin dunia itu mau direngkuh semuanya. Namun baru kepala 4 yang mulai redup.
Setelah itu kemudian turun sampai kemudian senja hari dan kemudian terbenam dan tenggelam. Seperti itulah umur manusia dan perjalanannya. Sa'iruna ilal maut. Semuanya berjalan menuju kepada kematian. Namun bahkan terkadang ada yang sebelum itu terjadi, sebelum itu semuanya dirasakannya pun juga. Maka apapun yang dirasakannya ini, ingat bahwasanya semuanya itu pasti akan berjalan menuju kematian. Antum sa'iruna ilal maut la mahalah. Wala yanju minhu ahadun minkum. Kata beliau, tidak ada yang bisa selamat seorang pun dari kalian. Tidak ada satupun yang bisa selamat dari kematian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini fan, akan hilang, akan musnah dan akan mati. Dan Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Masing-masing akan merasakan, mencicipi dengan yang namanya kematian. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld. Afa in mitta fahumul khalidun. Dan tidaklah kami jadikan bagi manusia itu dari sebelum itu ada yang kekal. Tidak ada. Dari semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang tersisa. Dari masa Rasulullah sampai sekarang ada yang tersisa? Ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld. Tidak ada yang kekal. Afa in mitta wa humul khalidun. Apakah jika engkau mati mereka itu akan kekal? Maka ini jamaah hendakan Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang juga menjadikan hiburan bagi kita. Dari berbagai gangguan-gangguan yang kita dapati dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka cepat ataupun lambat pun juga mereka akan merasakan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini juga merupakan hiburan bagi kita. Kalau kau tidak dibalas oleh Allah di dunia, maka di akhirat pun juga akan mendapatkan balasannya. Dan ayat ini juga berikan peringatan kepada kita bahwasanya masing-masing dari kita akan menuju kepada yang namanya kematian la mahalah. Tidak ada yang bisa selamat darinya. Baik seseorang yang itu mencari kematian dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak, semuanya tidak akan ada yang bisa selamat. Karena apa? Semuanya sudah ditentukan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua merasakannya. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kataba 'alaiha al-maut. Telah menggariskan kepadanya dengan yang namanya kematian. Sampai kau juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul bashar. Pimpinannya manusia dan manusia yang paling mulia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khala min qablihi ar-rusul. Afa imma taqutilan qalabtum ala aqabikum. Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzillahu asy-syakirin." Dan tidaklah Muhammad itu alaihi salatu wassalam kecuali seorang rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul, sudah ada rasul-rasul sebelumnya yang mereka juga sudah tidak tersisa. Afa immat, apakah kalau beliau meninggal atau terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kalian akan berbalik, membalikkan punggung kalian kepada kekafiran? Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan yang namanya apa setelah kematian ini. Maka wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurra Allah syai'a. Siapa yang berbalik lari dari hidayah, menghindar dari kebenaran, sama sekali tidak berikan madarat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan terkurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Wa sayajillahu syakirin, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas, berikan balasan kepada orang-orang yang mau bersyukur. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi'idznillah kitaban muajjala. Wa ma kana li nafsin, tidak ada bagi jiwa an tamut, untuk mati kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kitaban muajjala, sesuatu yang sudah ditentukan ajalnya. Sesuatu yang sudah ada ketentuan-ketentuannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha." Siapa menginginkan balasan dunia, akan diberikan kepadanya, kami akan berikan. Siapa mengharapkan dunia, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya. Wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Namun barang siapa menginginkan pahala ganjaran nanti di akhirat, nu'tihi minha, kami pun juga akan memberikannya. Wa sanajzi syakirin, kata Allah, kami akan berikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Hal ini mengingatkan kepada kita bagaimana kita menghadapi yang namanya kematian ini. Ma ba'dal maut, akankah apa yang kita lakukan dalam aktivitas kita di dunia ini hanya karena sekeping dunia yang tidaklah lebih berat dari sayap nyamuk? Maka ini Allah Subhanahu wa taala menawarkan, dan tentunya ini bukan sebuah tawaran untuk kita memilih, itu tidak. Namun ini di dalamnya ada ancaman. Kalau hanya menginginkan dunia ini, kami balas, tapi cukup di dunia saja. Namun barang siapa mengharapkan kehidupan akhirat pun juga, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan balasan dan pahala bagi orang-orang berbuat ihsan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Fasbir, inna wa'dallahi haq." Maka bersabarlah. Sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala itu hak. Fa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilayna yurja'un. Fa imma nuriyannak, maka terkadang kami tampakkan kepadamu sebagian apa yang telah kami janjikan kepada mereka. Aw natawaffayannak, atau kami wafatkan engkau. Fa ilaina yurja'un, maka kepada kamilah mereka akan dikembalikan. Kematian sesuatu yang pasti. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, inilah yang insyaallah ta'ala akan memberikan faedah-faedah kepada kita manakala kita ingat dengan yang namanya kematian. Dan jika kita mengetahui keutamaan atau faedah-faedah dari mengingat kematian, maka apa sebenarnya yang harus kita ingat dari kematian itu? Karena banyak peristiwa yang sangat mengerikan yang terkadang kita lihat, tabrakan misalkan di depan mata kita, dan kita tahu semata-mata bagaimana kejadiannya, sampai terkadang 2-3 hari nggak bisa makan. Ini. Namun demikian, dengan mengingat yang seperti itu, insyaallah ta'ala akan bisa melunakkan hati kita, akan menjadikan rasa takut kita untuk berbuat maksiat, dan sekaligus memberikan semangat kepada kita untuk ibadah kita semakin kuat. Maka yang perlu kita ingat dalam masalah ini, yang pertama, bahwasanya kematian itu datangnya mendadak, tanpa permisi, tanpa pamit, dan juga tanpa aba-aba dulu. Malakul maut datang dengan tanpa bisa dicegah dan tanpa bisa dihindari. Ketika seseorang mungkin dalam keadaan baru naik pangkat,
baru dan mendapatkan kenikmatan, namun kemudian belum merasakannya, maut sudah mendatanginya. Ini tidak kenal kompromi. Maka itu yang kita dapati. Dan ini yang pertama. Ketika kita ingat bahasanya kematian itu adalah datang dalam keadaan mendadak, maka ini yang menjadikan kita untuk senantiasa siap-siap. Bagaimana orang-orang yang kerja, karyawan terkadang takut kalau kemudian atasannya tiba-tiba sidak. Ya. Tiba-tiba datang dengan tiba-tiba ke tempat kerjanya dalam keadaan tidak siap. Maka tentunya apa yang akan didapatkannya? Kalau dalam keadaan tidak siap atau dalam keadaan tidak pada pekerjaannya, ini tentunya bisa dirasakan. Mungkin rasa malu, bahkan mungkin bisa jadi dipecat. Ya. Seperti itulah yang namanya kematian ketika dalam keadaan mendadak dan kita dalam keadaan tidak siap, sedang dalam maksiat, sedang dalam na'udzubillah, maka ini tentunya adalah kerugian, melebihi kerugian seorang karyawan yang disidak oleh atasannya. Kemudian yang kedua yang perlu diingat adalah sakaratul maut. Insyaallah ta'ala akan kita bahas. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna fil mauti la sakarat." Sesungguhnya dalam kematian ini ada sakarat. Sesuatu yang sangat menyakitkan dan sakit ini. Seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surah Qaf, "Wa ja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Dan datang sakaratul maut dengan hak, dzalika ma kunta minhu tahid. Dan itulah yang kalian lari daripadanya. Maka dengan mengingat yang seperti ini, betapa beratnya yang namanya sakarat ini tentunya menjadikan kita senantiasa terkendali dalam kehidupan kita. Maka jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, satu riwayat dari Amr bin As radhiyallahu taala anhu, di mana ketika beliau sakit di ambang kematiannya, maka kemudian beliau mengingatkan kepada anaknya, mengatakan, "Wahai anakku, ya bunai, kematian itu adalah sesuatu yang sulit dikatakan." Di mana sebelumnya anaknya itu mengingatkan kepada bapaknya, di mana bapaknya pernah mengatakan keheranannya, mengatakan, "Sungguhnya aku heran kepada manusia yang terkadang seseorang sedang diambang kematiannya, ajal sudah menjemputnya, dan akalnya masih dalam keadaan sehat, namun tidak mau menceritakan bagaimana kematian itu." Maka kemudian anaknya ini pun bertanya kepada bapaknya, "Dan engkau sekarang seperti itu, maka ceritakanlah." Kemudian sang bapak ini mengatakan, "Wahai anakku, kematian itu sesuatu yang terlalu sulit untuk diceritakan. Namun demikian, aku akan ceritakan sedikit," kata beliau,
Kemudian beliau mengatakan, demi Allah, seakan-akan di pundakku itu ada gunung Radwa dan Tihamah. Seakan-akan aku bernapas seperti bernapas dalam lubang jarum. Dan juga seakan-akan di perutku itu ada duri yang sangat runcing. Dan seakan-akan langit itu menghimpit bumi, sedang aku berada di antara keduanya. Ini sahabat Amr bin As radhiyallahu ta'ala menjelaskan kepada kita dengan yang namanya sakarat berat. Maka ini yang semestinya menjadi pengingat bagi kita untuk mengingat bagaimana beratnya sakarat. Bagaimana nanti riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelang meninggalnya. Ini yang perlu diingat. Yang pertama adalah harus kita ingat bahwa kematian itu datang dengan tiba-tiba dan mendadak. Kemudian kita ingat yang kedua betapa beratnya yang namanya sakarat. Dan terkadang kita lihat betapa banyak dari manusia yang ketika sakarat sampai berhari-hari. Ini itu sesuatu yang sangat berat. Di mana separuh badannya itu sudah mati, sudah dingin. Sementara separuh ke atas masih terengah-engah. Dan itu kita lihat. Betapa beratnya. Sementara mulutnya sudah tidak bisa berucap. Dan ada yang sudah seakan-akan sudah dingin sampai atas, kemudian sudah ditarik, kemudian dikembalikan lagi. Dan itu disaksikan. Maka melihat yang seperti ini menjadikan kita senantiasa menjadikan inilah yang senantiasa kita ingat dalam kematian ini. Dahsyatnya namanya sakarat ini. Kemudian yang ketiga yang harus senantiasa kita ingat dalam zikrul maut ini adalah su'ul khatimah atau husnul khatimah dari akhir kesudahan kita, dari akhir hidup kita. Maka sebagaimana riwayat dari para ulama yang dijelaskan oleh Ibnu Rajab dalam Jami' Ulum Al-Hikam, ketika menukil perkataan banyak dari kalangan para immah tentang hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, tentang penciptaan manusia 40 hari dalam perut ibunya menjadi nutfah, kemudian menjadi alaqah, menjadi mudghah, kemudian ditiupkan kepadanya ruh dan ditentukan takdirnya, ketentuannya, sampai ditentukan ajalnya, sa'idun, syaqiyun atau sa'id, termasuk orang yang celaka atau orang yang bahagia. Maka banyak dari riwayat-riwayat mereka para imam ini yang ketika mengingat yang seperti ini tidak bisa tidur. Kekhawatiran dan kegelisahan senantiasa menghantuinya. Apakah takdir yang azali yang pertama ataukah akhir kesudahannya ini? Maka ini yang menjadikan kita dengan mengingat yang seperti menjadikan kita tawazun, menseimbangkan kehidupan kita. Maka jangan melihatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar akhir kesudahan kita adalah merupakan akhir kesudahan yang khitamun misk, dalam keadaan husnul khatimah. Dan banyak kisah dari
para ulama kita. Bagaimana di akhir kesudahan. Seperti satu riwayat dari Mujahid bin Jabir radhiyallahu ta'ala dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau pernah menceritakan bahwasanya tidaklah seseorang yang akan mati melainkan dia seperti didatangi oleh kawan duduknya, kawan setianya. Kemudian beliau menceritakan pernah suatu hari aku melihat seseorang yang ketika ditalqin untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian dia malah mengucapkan malah kemudian teriak. Malah teriak. Ini. Dan juga Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menceritakan kata seorang yang dia hobi bernyanyi, ketika di akhir hayatnya dituntun dengan kalimat la ilaha illallah, ketika nyawanya sedang meregangi, malah kemudian dia mendendangkan nyanyian kesukaannya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ada pula kata beliau peminum khamr, ketika ditalqin maka dia menolak, mengatakan tidak, tuangkan arak untukku. Maka ini apa kebiasaannya? Karena sesungguhnya bahwasanya kehidupan itu adalah merupakan alamat. Kebiasaan itu adalah merupakan alamat. Maka kita khawatir kalau kemudian kita dimudahkan untuk berbuat yang tidak baik, ini na'udzubillah, jangan-jangan merupakan tanda-tanda yang kurang baik bagi kita. Untuk segera kita sadar dan segera kita teringat untuk kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kisah seperti ini mengerikan. Bahkan juga kisah-kisah yang bagaimana akhir kesudahan dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala, tapi itu orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada kita bagaimana akhir kesudahan mereka. Dan juga kemudian dilihat dengan bagaimana kebiasaan dalam kehidupannya. Maka ini menjadikan kita agar membiasakan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa, agar di akhir hayat kita pun juga dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah-kisah seperti ini sangat banyak diceritakan oleh para a'immah. Sesuatu yang musyahad. Sekali lagi yang namanya kematian itu tidak ada yang bisa tahu. Terkadang seseorang itu bagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang dia beramal dengan amalannya ahlul jannah sampai antara dia dengan surga tinggal satu jengkal saja. Namun dikatakan wasbiqu alaihi alkitab. Namun catatan amal perbuatannya lebih dahulu, catatan takdirnya lebih dahulunya. Wa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Kemudian dia beramal dengan pengamalan ahlun nar, maka dia memasukinya. Na'udzubillah. Demikian pula betapa banyak seseorang yang dia beramal dengan amalannya ahlun nar, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Sampai tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali hanya satu jengkal saja, satu hasta saja. Namun kemudian wasbiq alaihi kita fa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhuluha. Kemudian telah didahului oleh catatan takdirnya dan kemudian dia beramal dengan amalannya ahli jannah dan memasukinya. Ini semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-amal bil khawatir. Bagaimana akhir kesudahan kita. Al-amal bil khawatir seperti yang ditulis oleh Syabdar bin Salfiq, ya, Allah taala dalam
risalah beliau Al-Amal bil Khawatim. Juga kisah seorang pemuda yang ketika itu ada juga dikisahkan seorang pemuda yang kecelakaan dan kemudian sakarat. Kemudian ditolong oleh seorang polisi. Kemudian polisi itu mentalqin dengan kalimat la ilaha illallah. Dan ternyata pemuda ini pun mengikutinya dan mengucapkannya. Maka kemudian si polisi ini datang kepada orang tua anak muda ini dan memberikan kabar gembira kepada keluarganya bahwasanya anaknya ini meninggal dan di akhirnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan kemudian bapaknya mengatakan, saya juga menyampaikan berita kepada Anda bahwasanya anakku ini juga baru tobat 2 minggu yang lalu. Ini kisah-kisah yang sangat mengagumkan. Sekali lagi itu juga menjadikan kita senantiasa ingat dari akhir kehidupan kita. Maka manakala kita perhatikan seperti ini, mudah-mudahan akan bisa menjadikan kita takut untuk berbuat maksiat dan takut untuk membiasakan dengan yang namanya kemaksiatan. Karena hal ini juga merupakan alamah, merupakan tanda-tanda akhir hayat seseorang ditentukan dengan apa kebiasaannya ketika dalam kehidupan dunianya ini. Kemudian yang perlu diingat dalam masalah al-maut ini, yang keempatnya adalah malam pertama di alam kubur. Ini sesuatu yang penuh misteri, sesuatu yang sama sekali kita tidak mengetahuinya. Namun kita telah mengetahuinya dengan hak, mengilmuinya dengan hak, dengan apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana kehidupan di alam barzakh. Namun sekali lagi ini juga kehidupan yang penuh misteri. Dan kita tahu hanya seberapa jengkal saja kuburan itu sedemikian sempitnya. Akankah kemudian kubur yang sempit itu menjadi hufratun min hufarin nar atau rawdatun min riyadil jannah? Menjadi satu lubang dari lubang-lubang neraka, ataukah menjadi satu taman dari taman-taman surga? Malam pertama di alam kubur merupakan malam penentuan nasib seseorang dari kelanjutan perjalanan hidupnya ini dengan kehidupan yang kedua setelah kehidupan di alam dunia. Sekali lagi tempat inilah yang akan menjadi pertanda bagi berikutnya. Yang ketika di dunia belum bisa diukur, hanya merupakan alamat saja, merupakan tanda-tanda saja. Kita tidak bisa menentukan fulan ahli jannah, fulan syahid, fulan, tidak bisa itu. Hanya harapan dan harapan, harapan dan doa. Itu ketika di dunia. Karena itu menjadikan kita tidak ujub, tidak terlalu bangga diri kita dengan apa yang telah kita lakukan dari amal baik kita. Di dunia ini boleh jadi amal yang kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan dari kebaikan, dan kita nggak tahu apakah masuk dalam catatan kebaikan atau tidak. Hanya kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Namun demikian tidak ada yang bisa menjamin kepada kita. Namun ini malam pertama di kubur ini merupakan malam penentu yang akan menentukan hari-hari berikutnya. Dan nanti sampai pada kehidupan yang abadi. Maka mengingat yang seperti ini akan semakin menjadikan kita itu miris, menjadikan kita itu was-was, menjadikan kita senantiasa terkendali. Maka dari sinilah ketika kita ingat
yang namanya kematian setelah kematian ini, dengan apa yang telah banyak disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bayangkan hanya karena masalah-masalah yang kelihatannya dianggap sepele, ternyata menjadikan tangisan di alam kubur. Yang tentunya tangisan itu tidak lagi ada yang bisa tidak bisa membantunya dan menolongnya. Maka ini jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dengan para sahabatnya berjalan melewati dua kuburan, hadis yang masyhur. Insyaallah anak kita semua sudah mendengarnya dan membacanya ini. Rasulullah melewati dua kuburan, kemudian diperdengarkan kepada beliau tangis kedua penghuni kubur ini. Rasulullah SAW mengambil pelepah kurma yang masih basah, kemudian dibelahnya, ditancapkan ke dua kuburan ini. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, lima fa'alta hada? Mengapa kau lakukan yang seperti itu? Kemudian Rasulullah menjelaskan, innahuma la yu'azzaban wa ma yu'azzabani fi kabir. Innahuma la yu'azzaban, sesungguhnya dua penghuni kubur ini sedang disiksa. Subhanallah. La haula wa la quwata illa billah. Diperlihatkan kepada Rasulullah SAW bagaimana yang kelihatannya boleh jadi kuburan yang kelihatannya di dunia, masya Allah, ya. Apalagi sekarang kuburan seperti Red Estate, ya. Nggak tahu kalau di sini, kalau di Solo seperti itu, orang berbangga-bangga diri dengan yang namanya kuburan, ya. Dan rasa-rasanya kalau tidak dibegitukan itu tidak menghormati kepada kuburan. Omongan mereka mengatakan supaya ngubur kucing saja. Inilah kalau jauh daripada keilmuan, ya. Dan inilah nikmatnya ilmu. Dan ini yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, di mana kebodohan berkuasa, kejahilan ini berkuasa, dan sunnah kemudian digilas. Yang sunnah jadi katakan bid'ah, yang bid'ah jadi sunnah, seperti ini. Ini Rasulullah SAW. Kita lihat di dunia seakan-akan seperti itu, masya Allah. Ternyata di dalamnya boleh jadi sedang disiksa, seperti yang diperlihatkan pada Rasulullah SAW. Yang beliau mengatakan, wa ma yu'azzabani fi kabir, dan tidaklah keduanya disiksa dalam sesuatu yang besar. Artinya sesuatu yang manusia menganggap sesuatu hal yang sepele. Yang pertama kata beliau, amma ahaduhuma fa innahu la yastatiru minal baul. Dalam riwayat yang lain, la yastanzihu minal baul. Adapun salah satunya adalah disebabkan karena tidak menutup diri dari pandangan orang ketika buang air kecil, atau tidak menjaga najisnya ketika buang air kecil. Dan ini betapa banyak kita lihat di jalan-jalan, ya. Orang hanya membuka pintu mobilnya saja, kemudian la haula wala quwata illa billah. Ini kalau seandainya memahami, mengerti akan sunnah Rasulullah SAW, bahasanya yang seperti itu akan menyebabkan siksa kubur ini. Sesuatu yang manusia menganggapnya sepele. Sesuatu yang manusia menganggapnya suatu hal yang ringan. Ngeban di jalan, itu saja. Maka jangan melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini sebab yang sepele. Wa amal akhar fa innahu yamshi bin namimah. Adapun yang kedua, berjalan di muka bumi ini dengan namimah, mengadu domba. Ya. Dan ini juga sesuatu yang manusia seakan mudah untuk melakukannya, karena yang menyalita dan kadang-kadang tidak terasa. Lagi ngobrol, kemudian setan masuk dan kemudian langsung cerita ngalor ngidul ke sana kemari, syarriqa yugharrib, dan la haula wala quwata illa billah, sampai kemudian masuk dalam pembicaraan-pembicaraan yang terkait dengan harga diri dan kehormatan seseorang. Maka dijalankan melakukan Allah Subhanahu wa taala ini malam yang pertama di kuburan ini. Maka harus kita ingat, akankah malam itu
menjadi malam yang lebih indah dari malam pertama di masa ketika awal menikahnya. Orang pada malam pertama katanya begitu ya. Lebih indah dari itu, ataukah kemudian malah sebaliknya? Nas'alullah salaman afiyah. Maka jemaah melihat Allah Subhanahu wa taala, satu riwayat dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ketika beliau melihat jenazah sedang diusung, tiba-tiba kemudian beliau menangis sampai pingsan. Ini sahabat Utsman. Kemudian orang-orang pun menggotongnya, dibawa ke rumahnya. Seakan-akan beliau adalah jenazahnya. Kemudian saat beliau sadar, orang-orang pun bertanya, ada apa? Dan kenapa menangis dan pingsan ini? Kemudian beliau mengatakan, bahasanya aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahasanya kubur adalah merupakan fase pertama dari alam akhirat. Maka jika seseorang itu selamat untuk menghadapinya, maka dia akan gembira dan beruntung selamanya. Namun sebaliknya, jika di kubur ini rugi, maka rugilah seluruh akhiratnya. Ini kita lihat seorang sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu. Karena itu dalam masalah ini 4 hal yang senantiasa harus kita ingat dalam kita zikrul maut ini. Yang pertama bahasanya maut itu datang dengan tiba-tiba dan mendadak. Kemudian dahsyatnya sakaratul maut. Yang keempatnya harus kita ingat bagaimana akhir kesudahan kita. Kemudian yang keempatnya ini sesuatu yang mengerikan bagi kita, bagaimana malam pertama di kubur ini atau awal ketika di kubur ini. Maka hendaknya kita zikrul maut ini dimanapun dan kapanpun kita berada. Karena sekali lagi, manakala 4 hal itu senantiasa teringat kepada kita, ini insyaallah ta'ala yang akan menjadikan kita terkendali. Akan menjadikan kita terarah dalam setiap amal perbuatan kita. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi yang namanya sakarat. Sesuatu yang pasti dan itu akan dirasakannya. Bagi setiap yang merasakan kematian, bagi setiap jiwa yang didatangi oleh kematian. Wa ja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Dan ini tidak terlepas kepada siapapun, bahkan juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Aisyah menceritakan, "Ma ra'aitul waj'a ala ahadin ashaddu minhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat sakit pada seseorang yang lebih berat dari apa yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sakarat ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di sakarat ketika sakaratul maut, mengatakan, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya dalam kematian ini ada sakarat. Maka jemaah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang pasti terjadi. Dan ini tidak lepas pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana tidak? Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghabarkan dan keadaan orang-orang yang kafir, orang-orang yang mungkar,
orang-orang yang mereka menyelisih kepada petunjuk Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, "Walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut." Kalau seandainya kalian lihat ketika orang-orang yang zalim ini menghadapi kematiannya. Wal malaikatu basitu aydihim, dan para malaikat menengadahkan tangan, membentangkan tangan-tangan mereka, mengatakan, "Akhriju anfusakum," ayo keluar diri kalian. Al-yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq. Hari ini kalian akan dibalas dengan siksaan yang hina dengan apa yang dahulu kalian katakan atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa hak. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Dan kalian dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu menyombongkan diri. Dan ayat-ayat seperti ini juga banyak. Seperti juga di surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikah." Seandainya kalian lihat ketika orang-orang kafir itu diwafatkan, ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir ini, bagaimana caranya? Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Mereka memukul wajah dan pantat-pantat mereka sambil dikatakan, "Zuqu," rasakanlah, "wa zuqu adzabal hariq," rasakanlah dengan siksaan yang panas. Dzalika bima qaddamat aydikum, itu tiada lain dari apa yang kalian lakukan dengan tangan-tangan kalian. Dzalika bima qaddamat aydikum, itu disebabkan karena perbuatan kalian, dan Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat aniaya kepada hamba-hambanya. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang pasti dari kematian ini. Dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Akhriju anfusakum." Keluarlah diri kalian. Al-yawma tujzauna adzabal huni ma kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq. Maka hari ini kalian akan dibalas dengan siksaan yang hina. Ghayatul ihanah tentunya. Dan ini adalah penghinaan dari orang-orang yang ketika kehidupannya menghinakan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, hal ini menunjukkan betapa dahsyatnya yang namanya sakarat bagi orang-orang kafir. Ini dan juga bagi orang-orang musyrik, yang lebih dahsyat dari apa yang dirasakan oleh orang-orang beriman dan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka namun demikian tetap ada sesuatu yang pasti masing-masing akan bisa merasakannya. Bagaimana kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun juga merasakan dengan yang namanya sakarat. Seperti apa yang diriwayatkan dari Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Di mana ketika melihat seperti itu menangis anak putrinya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha menangis. Namun kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghiburnya dan mengatakan bahwasanya bapakmu tidak akan merasakan lagi kesakitan yang seperti ini setelah ini. Dan kemudian menghabarkan bahwasanya yang pertama kali menyusul dari keluarganya adalah engkau. Ini kemudian menjadikan Fatimah pun tersenyum. Maka ini jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ini pun juga dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yang tentunya masing-masing juga akan bisa merasakannya. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengingat yang seperti ini menjadikan kita senantiasa siap-siap menghadapi yang namanya ajal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahasanya wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah. Tidaklah seseorang itu mati kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kitaban muajjalah. Satu catatan yang sudah pasti ketentuannya. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, qala la yamutu ahadun illa biqadarillah. Seseorang tidak akan mati kecuali dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hatta yastawfi al-muddah allati darabaha Allah lahu, sampai terpenuhinya waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Karena ini Allah mengatakan kitaban muajjalah, satu waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'ammaru min mu'ammar wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab. Tidak akan ditambahkan, tidak akan dikurangi dari umurnya kecuali semuanya itu sudah ada ketentuannya. Dan ayat-ayat seperti ini juga banyak. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita bahwasanya itu sudah ketentuan yang pasti dan pasti kita akan mendapatkannya. Huwallazi khalaqakum min tin tsumma qada ajala. Dialah Allah menciptakan kalian dari tin, dari tanah. Tsumma qada ajala, kemudian Allah menentukan ajalnya. Wa ajalun musamman indah, dan ajal yang sudah ditentukan waktu dan tempatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang meninggal dalam keadaan sudah tua, renta, ada yang sebelumnya, ada yang bahkan belum berumur. Supaya apa? Supaya kita mau berpikir sebagaimana Allah mengatakan, "Tsumma litakunu syuyukha." Kemudian ada di antara kalian yang sampai tua. Wa minkum may yutawaffa min qabl, dan ada di antara kalian yang diwafatkan sebelum umur tua ini. Wa litablughu ajalan musamma, dan agar kalian sampai dengan ajal yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa la'allakum taqilun, agar kalian mau berpikir, mau menggunakan akalnya untuk bagaimana menghadapi dengan yang namanya kematian itu. Yani tidak ada jalan keluar ketika ajal itu sudah tiba, baik itu anak-anak atau pemuda atau sudah tua, bahkan sudah renta sekalipun, maka itu semua sudah ada ketentuannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah melihat Allah Subhanahu wa taala, kita juga tidak tahu di mana kita akan meninggal dan kapan kita akan meninggal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di akhir surat Luqman, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah." Sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ilmus sa'ah, ilmu tentang kapan datangnya hari kiamat. Wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham. Turunnya hujan, dan Allah yang tahu apa yang ada dalam rahim seorang wanita. Loh, mungkin orang mengatakan sekarang kan sudah modern, bisa dengan USG bisa diketahui. Paling banter itu hanya untuk mengetahui laki ataupun perempuan. Tidak lebih dari itu. Itu pun hanya virologi dan sering meleset juga. Dan tidak hanya itu saja. Wa ya'lamu ma fil arham, Allah Maha tahu apa yang ada dalam rahim ini. Mau bagaimana keluarnya, cara keluarnya, dan juga bagaimana nanti kehidupannya, celaka bahagianya, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan.
Dan seseorang tidak akan tahu apa yang akan dilakukan esok harinya. Kita juga nggak mengerti. Setelah ini kita akan melakukan apa, tidak tahu. Hanya kita punya rencana. Dan betapa banyak perencanaan itu kemudian meleset ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Namun demikian, kita tetap membuat perencanaan. Ketika kita sudah selesai dari satu urusan, fa idza faragta fansab. Ketika sudah selesai dari satu urusan, maka planning berikutnya. Selesai ibadah yang satu, ibadah yang lain. Dan berikutnya. Untuk senantiasa menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini planning yang Allah berikan kepada kita agar kehidupan kita itu disiplin. Pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu disiplin dengan penuh perencanaan. Fa idza faragta fansab. Jika selesai dari satu urusan, dari satu perkara, dari satu ibadah, maka berikutnya. Untuk planning berikutnya. Maka ini yang Allah Subhanahu wa taala tentukan pada kita. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Seseorang tidak akan tahu apa yang akan dikerjakannya esok hari. Artinya berikutnya dan berikutnya mesti kita terplanning dengan baik. Maka ketika rencana kita rencana yang baik, minimalnya kita mendapatkan niat kita yang baik. Manakala ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya. Rencana dan niat kita yang baik ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuliskannya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan ini pokoknya seseorang tidak akan tahu di bumi mana dia akan meninggal. Di daerah mana dia akan mati. Inna Allah alimun khabir. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menjelaskan dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Miftahul ghaib khams. Kunci hal yang gaib itu ada 5. La ya'lamuha illa Allah. Yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau yang pertama, la ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin. Yang pertama, seseorang tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi esok harinya. Yang kedua, wala ya'lamu ahadun ma yakunu fil arham. Dan yang kedua, seseorang tidak akan tahu apa yang akan terjadi dalam rahim seorang ibu ini. Laki perempuan mau bagaimana jadinya nantinya, kayak apakah mau jadi anak nakal atau jadi anak yang saleh, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wala ta'lamu nafsum madza taksibu ghadan. Dan yang ketiganya, seseorang itu tidak akan tahu apa yang akan dikerjakannya esok harinya. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan yang keempatnya, seseorang tidak akan tahu di mana dia akan meninggal. Dan yang kelimanya, wa ma yadri ahadun mata yaji'ul matar. Dan yang kelimanya, seseorang juga tidak akan tahu kapan akan turun hujan. Ini semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu. Manusia pun juga hanya mengkira-kirakan saja. Dan juga hanya merencanakan saja. Namun semuanya itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensabdakan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza arada Allah qabda 'abdin bi ard, ja'ala lahu fiha hajah." Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mengambil, untuk mencabut nyawa seorang hamba di satu daerah, ja'ala lahu fiha hajah, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi hamba tersebut di daerah tersebut ada hajah. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini berbagai sebab yang terkadang kita tidak mengetahuinya. Semuanya itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai sebab. Sebagaimana juga dari hadis yang lain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kana ajalu ahadikum bi ardin ata lahu hajatan ilaih." Ketika ajal seseorang dari kalian itu di suatu tempat, maka akan datang kepadanya satu kebutuhan untuk bagaimana kemudian dia akan mendatangi tempat tersebut. Fa'idha balagha aqsa athari qabadahu Allah ilaihi. Ketika telah sampai pada tempat yang ditujunya ini, maka Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya. Fataqulul ard yaumal qiyamah, maka bumi itu akan mengatakan di yaumil qiyamah, Rabbi hadza mastaudaatni. Rabbi hadza mengatakan inilah yang tersimpan. Dan ini bumi juga akan memberikan kesaksian kepada kita. Maka disinilah pembahasan berikutnya jemaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana untuk kita mempersiapkan dengan yang namanya kematian. Bagaimana ketika ajal itu menjemput kita. Di mana bumi yang kita pijak pun juga akan berikan kesaksian dengan apa yang kita lakukan. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Pada hari itu bumi itu akan bercerita. Allah Maha Kuasa untuk menjadikan bumi yang kita pijak itu bercerita. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, akan menceritakan dengan berita-beritanya. Apa yang kita lakukan di atasnya. Oh, fulan dulu pernah berzina, fulan dulu pernah nyuri, fulan dulu pernah begini-begini di daerah ini. Semuanya akan berikan kesaksian. Maka di dalam hendakkan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menghindar. Ini tidak akan bisa menghindar. Kalau sekarang di berbagai perusahaan ya, dibuat, ya, kita lihat sekarang ini ada satpamnya, ada perekamnya, ada CCTV-nya yang merekam. Nah, ini semua terlihat. Dan ini kita lihat Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi yang kita pijak dalam keadaan sendirian di pojokan manapun, bumi akan memberikan kesaksian. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menjadikan jamadat, benda-benda mati itu akan bercerita, memberikan kesaksian kepada kita. Akankah yang kita lakukan kebaikan ataupun sebaliknya, naudzubillah. Maka jika itu yang kita lakukan adalah kebaikan, ini pun juga memberikan kesaksian kepada kita. Dan hadis-hadis dalam masalah ini juga sangat banyak sekali. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala juga banyak. Hari ketika kulit dan tangan-tangan kita akan berbicara, memberikan kesaksian. Maka orang-orang kafir
yang menggunakan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dari indera ini digunakan tidak pada tempatnya, maka kemudian mereka akan cerita. Kemudian mereka akan mengatakan, lima syahidtum alaina. Ketika tangan dan kulit-kulit mereka itu berbicara, memberikan kesaksian, kemudian mengatakan, lima syahidtum alaina, mengapa kalian memberikan kesaksian? Untuk memojokkan kami, memojokkan aku ini. Maka kulit dan tangan-tangan ini akan mengatakan, qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Antaqana Allah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kami bisa berbicara. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menjadikan segala sesuatu itu bisa berbicara. Jadi jangan dikira tembok yang kita lihat mati itu, tembok pun juga bisa bicara. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Bumi yang kita bisa akan cerita itu kepada kita. Bagaimana hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan dari mencium Hajar Aswad ini juga lebih dari 60 riwayat. Ya. Di mana nanti di yaumul qiyamah akan datang batu yang memiliki dua mata dan mulut, memberikan kesaksian kepada mereka yang menciumnya dengan hak. Menciumnya karena mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ini jangan mendatangkan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya insyaallah taala akan kita bahas bagaimana mempersiapkan dengan yang namanya kematian ini. Di mana semuanya akan berikan kesaksian dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan, apa yang kita ucapkan. Ketika mulut kita dikunci, mulut kita dikunci dan kemudian anggota tubuh kita yang lainnya bisa berbicara. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala juga banyak mengingatkan pada kita, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menyebabkan kamu itu lalai dari Allah Subhanahu wa taala? Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menyebabkan kalian itu lalai dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wala taghurrannakum wala yaghurrannakumul hayatud dunya. Wala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan sampai kehidupan dunia itu melalaikan kepada kalian. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan janganlah sampai hal-hal yang melalaikan itu bisa melalaikan kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala banyak. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa kuntum amwatan fa ahyaakum, saat kalian dulu mati kemudian dihidupkan, kemudian dimatikan kembali, kemudian dihidupkan kembali. Thumma ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalian akan dikembalikan. Dua kematian dan dua kehidupan yang pasti akan dihadapi oleh setiap anak manusia. Sesuatu yang pasti. Maka sesuatu yang dulu kita tidak berarti, dulunya kita tidak pernah disebut, bagaimana ya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, hal ata'ala al-insan hinun min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Hal ata'ala al-insan hinun min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Sebelumnya belum pernah disebut apa itu namanya. Sebelum kita terjadi, sebelum kita ada. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkannya. Dan inilah yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu.
Ketika menjelaskan ayat, qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini. Mereka mengatakan, ya Allah, amattana thnataini, engkau telah matikan kami 2 kali. Dan engkau telah hidupkan kami 2 kali. Apa maksud 2 kehidupan dan 2 kematian ini? Yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan juga di surat Al-Baqarah tadi, wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Dijelaskan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dikatakan amwatan fi aslabi abaikum lam takunu syai'an hatta khalaqakum. Kata Ibn Abbas, mati di tulang, di sulbi bapak-bapak kalian. Lam takunu syai'an, belum berarti apa-apa, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian. Tsumma yumitukum mautatal haq, kemudian mematikan kalian dengan kematian yang hak. Tsumma yuhyikum hina yab'atsukum, kemudian menghidupkan kembali ketika dibangkitkan kalian. Dan ini yang dikatakan amattana thnataini wa ahyaitana thnataini. Dalam riwayat yang lain juga Ibnu Abbas menjelaskan, kuntum turaban qabla an yukhliqakum. Kalian dahulu menjadi tanah sebelum kalian diciptakan. Dan ini juga merupakan kematian. Tsumma ahyaakum fa khalaqakum fa hadhihi hayat. Kemudian kalian dihidupkan dan diciptakan, dan ini adalah kehidupan. 2 ya. Mati kemudian hidup. Tsumma yumitukum fatarji'una ila al-qubur. Kemudian kalian mati setelah kehidupan dunia. Dan ini kematian yang kedua. Fatarji'una ila al-qubur, kemudian kalian akan kembali ke kubur. Dan ini adalah dikatakan kematian yang berikutnya setelah kehidupan dunia ini. Tsumma yab'atsukum yaumal qiyamah, kemudian kalian akan dibangkitkan kembali di yaumul qiyamah. Dan ini adalah kehidupan yang hakiki, kehidupan yang lain. Maka inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaifa takfuruna billah? Bagaimana kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Maka bagaimana dengan kehidupan dan kematian yang Allah Subhanahu wa taala pastikan kepada setiap anak manusia dari perjalanan hidupnya ini? Tabaqan an tabaq. Marhala demi marhala akan dilaluinya. Tempat demi tempat akan dilaluinya. Yang dahulu di alam arwah, kemudian di alam rahim, kemudian di alam dunia, kemudian di alam kubur, sampai nanti di alam akhirat. Marahil, perjalanan yang pasti akan ditempuh oleh setiap anak manusia. Dan ini tentunya bagaimana seseorang melaluinya. Maka jemaah dilakukan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sesuatu yang pasti yang semestinya kita mengambil ibrah dengannya. Kemudian setelah kehidupan yang sekarang menjadi pemikiran kita dan menjadi perhatian kita adalah bagaimana setelah kehidupan dunia ini, dan bagaimana ketika malakul maut mencabut nyawa-nyawa kita, memisahkan nyawa dari jasad kita. Semuanya adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazah hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur. Allah Subhanahu wa ta'ala menguasai pada semua hambanya. Kekuasaannya di atas semua kekuasaan hambanya. Wa yursilu 'alaikum hafazah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim, mengutus untuk kalian itu hafazah, penjaga. Maka kita ingat di sini juga bahwasanya kita senantiasa dijaga. Kanan kiri kita
Di atas kita, kanan kiri kita senantiasa ada yang menjaganya. Dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mencatat amal perbuatan kita. Demikian pula dari jamadat, dari berbagai benda yang ada di sekitar kita, memberikan kesaksian kepada kita dengan apa yang kita lakukan. Ibrah bagi kita. Hafazah. Penjagaan dari para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu datang kematian. Maka tawafathu rusuluna. Rasul-rasul kami pun mewafatkannya. Yani malakul maut akan menjemput kematian ini. Mencabut nyawa seseorang. Maka jemaah melihat Allah Subhanahu wa taala, dan keadaan tentunya akan berbeda. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika mewafatkan kepada orang kafir dan orang yang beriman. Ini semuanya sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam ayatnya. Ini. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ini thayyibin. Yaquluna salamun alaikum. Dalam keadaan baik. Dan mereka mengatakan salamun alaikum. Keselamatan untuk kalian. Sebaliknya, orang-orang kafir, alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, yang mewafatkan mereka, orang-orang yang zalim ini ketika dimatikan, zalimi anfusihim, orang-orang menzalimi diri mereka. Dikatakan kepada mereka, qalu fima kuntum. Mereka dalam keadaan yang mengerikan. Maka hikmah Allah Subhanahu wa taala tentunya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikatnya ini ketika mencabut nyawa manusia. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum. Katakanlah, yatawaffakum malakul maut. Akan mewafatkan kalian adalah malakul maut. Yang masyhur di kalangan kaum muslimin dengan namanya Israel. Israel ini adalah penamaan yang tidak ada asalnya. Meskipun ada riwayat disebutkan juga oleh Ibnu Katsir. Kalau nggak salah satu riwayat dari Mujahid. Namun ini tidak ada asalnya, dan riwayat ini adalah dari riwayat Israiliyat. Penamaan Israel adalah dari Israiliyat. Dan di sini Allah Subhanahu mengatakan, "Qul yatawaffakum malakul maut," yani malakul maut alaihi salam, ya, yang mewafatkan kalian, alladzi wukkila bikum, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Maka hikmah Allah Subhanahu wa taala sekali lagi bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikatnya ini dalam mewafatkan manusia. Tentunya itu semuanya adalah tergantung kepada amal perbuatannya ketika di dunia. Di mana hal ini pun juga disaksikan. Satu riwayat dari Imam Muslim rahimahullahu taala dari hadis yang panjang. Dari kisah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma di perang Badar. Bagaimana kebenaran apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fa kaifa idza tawaffatuhumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum." Bagaimana ketika malaikat-malaikat itu mematikan mereka, memukul wajah dan pantat-pantat mereka. Dan ini diperlihatkan di Badar. Seperti riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dari riwayat Imam Muslim. Dikatakan, qala bainama rajulun minal muslimina yawma idzin. Ada seorang, kata Ibnu Abbas menceritakan, seorang dari kaum muslimin pada hari itu, yashtaddu fi athari rajulin minal musyrikin amamahu. Dia sangat
perhatian untuk mengikuti jejak seorang dari orang musyrik yang ada di depannya. Jadi kuntit terus kemana lari si musyrik ini. Kemudian tiba-tiba dikatakan didengarnya, id sami'a dharbatan bi saut fawqahu wa sautul faris. Tiba-tiba didengarnya suara pukulan semeti. Suara pukulan semeti di atasnya. Dan juga suara kuda, seorang penunggang kuda. Yaqul yang mengatakan aqdim haizum. Yang dikatakan id nazara ila al-musyrik amamahu fa kharra mustalqiyan ilayhi. Fa idza huwa qad khutima anfuhu wa shaqqa wajhahu li darbati as-saut. Ini dilihatnya tiba-tiba melihat kepada si musyrik ini, seorang muslim ini yang mengikuti menguntitnya, seorang musyrik di depannya. Tiba-tiba kemudian dia terlentang di depannya dan hidungnya sudah patah ya, dan wajahnya pun juga terbelah. Li darbati as-saut, karena pukulan dari semeti ini. Maka datang seorang dari kaum muslimin, dari orang Ansar ini, qala fajal Ansari fahaddatsa bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang Ansar ini, seorang dari Ansar ini, kemudian menyampaikan apa yang dilihatnya itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan, "Shadaq, dzalika min madadis sama'i tsaniyah." Engkau benar. Itu adalah bala bantuan dari langit yang kedua. Yang ketika itu terbunuh 70 orang dari kaum musyrikin dan kemudian tertawan 70 orang dari mereka. Hadis yang sudah diriwayatkan Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Syahidnya di sini kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan keadaan orang musyrik ketika meregang nyawanya dalam keadaan seperti itu. Nasallallahu salaman afiyah. Maka jemaah melihatkan Allah Subhanahu wa taala dari sinilah adalah merupakan ibrah bagi kita. Yang itu semuanya adalah tergantung bagaimana akhir kesudahan kita dan bagaimana para malaikat atau bagaimana malakul maut mencabut nyawa seorang anak manusia adalah sangat tergantung dengan amal perbuatannya ketika di dunia. Dan juga kebiasaannya ini. Maka dari sinilah yang menjadikan kita untuk waspada dan mawas diri, dan ini yang insyaallah ta'ala akan kita bahas pada kesempatan pertemuan ini berikutnya insyaallah ta'ala, bagaimana kita menghadapi yang namanya kematian ini. Dan kita sudah tahu bagaimana dahsyatnya kematian dan bagaimana mengerikannya sakaratul maut, dan juga bagaimana penuh misterinya alam kubur dan akhir kesudahan kita. Maka bagaimana kemudian kita mempersiapkannya, insyaallah ta'ala akan kita bahas nanti badal asar bismillah ta'ala. Barangkali ini yang kita bahas pada kesempatan ini. Nanti insyaallah ta'ala kita lanjutkan badal asar bismillah ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq, sallallahu wasallam ala nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan husnul istima'ah.